Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali di pembelajaran kita muatan lokal baca tulis Al-Quran. Untuk hari ini kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu tentang syukur nikmat. Sebelum kita membahas tentang syukur nikmat, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan lebih barokah lagi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi apa-apa yang kita dapatkan dapat kita amalkan dan dapat kita masukkan dalam kehidupan kita agar terus berjalan di jalan Allah SWT dan dapat bimbingan dan hidayah dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan ini kita akan nanti membahas tentang syukur nikmat, yaitu ada 3 tahapan atau 3 capaian pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi atau pengertian daripada syukur nikmat. Yang kedua, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk syukur nikmat tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan membahas tentang analisis dalil Quran surah Ad-Duha tentang syukur nikmat. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian atau definisi daripada syukur nikmat. Anak-anak, syukur nikmat ini ada 2 pengertian. Yang pertama, secara bahasa atau logat, dan yang kedua, secara istilah. Syukur secara bahasa atau logat itu adalah berterima kasih. Sedangkan nikmat secara bahasa artinya pemberian atau anugerah. Jadi, syukur nikmat adalah berterima kasih atas anugerah secara bahasa. Kemudian, syukur secara istilah adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik itu menyebutnya, menggunakannya, yang mana menggunakan nikmat itu sesuai daripada tuntunan atau perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian pada syukur nikmat. Dan sekarang kita akan beranjak kepada yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk syukur nikmat. Diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali menjelaskan syukur nikmat itu ada 3 bentuknya. Yang pertama, bentuk bilisan dengan lisan. Bentuk bilisan adalah bentuk syukur dengan ucapan. Contoh, kita dikasih kawan hadiah, kita ucapkanlah alhamdulillah atau terima kasih alhamdulillah. Dan ada pula mengatakan jazakallah khair, bisa juga. Kemudian syukur yang kedua, bentuknya yang bentuk perbuatan. Bentuk perbuatan adalah semua jasad kita, semua anggota kita, baik itu mata, telinga, mulut, kaki, tangan, dan sebagainya, kita gunakan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan tuntunan atau perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bentuk perbuatan kita atau jasad kita dalam perbuatan, menggunakan sesuai dengan koridor tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bentuk amal perbuatan plus hati. Bentuk amal perbuatan dan hati ini sangat erat dengan perbuatan kita kepada orang makhluk. Contoh, kita memberi sedekah atau hadiah pada seorang, di mana
kita memberinya dengan ikhlas tanpa ada mengharapkan imbalan, balasan atau pujian dari orang tersebut. Contoh, kita ambil contoh bagaimana seorang imam besar Ali Zainal Abidin, beliau memberikan hadiah, memberikan sumbangan di pagi hari berupa gandum di rumah-rumah orang fakir miskin, tanpa satu orang pun yang tahu siapa yang mengasihkan hadiah gandum tersebut, sedekah gandum tersebut. Ketika beliau wafat, banyak orang melihat ketika memandikan beliau ada tanda hitam di pundak beliau, dan banyak orang berkata bahwasanya tanda hitam itu bekas bawaan yang berat-berat atau pikulan yang berat. Nah, dari sinilah orang mengatakan bahwasanya yang biasa mengantarkan gandum dan sebagainya tiap pagi itu ternyata adalah Imam Ali. Nah, begitulah hendaknya kita berbuat amal atau kebaikan kepada seorang. Orang mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Ya, itulah peribahasanya kayak mungkin ya. Nah, tentang bagaimana bentuk yang ketiga ini. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kita lihat, kita simak video berikut. Hai Bu Nawas, apakah kau bisa membantuku untuk menentukan jalan keluar dari masalah yang aku hadapi? Cobalah utarakan kesulitanmu kepadaku, barangkali aku bisa membantu. Baik, aku mempunyai rumah yang amat sempit. Sudah aku tinggal bersama istri dan anak-anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit sehingga kami tidak merasa bahagia. Punyakah kau seekor domba? Tidak, tapi aku mampu membelinya. Kalau begitu, belilah seekor domba dan tempatkan domba itu di dalam rumah. Terima kasih atas sarannya Bu Nawas, aku akan mencobanya. Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu. Tetapi rumahku pertama sesak dan aku keluar sesuatu menjadi lebih buruk dibandingkan sebelum tinggal bersama domba. Kalau begitu belilah lagi beberapa ekor unggas dan tempatkan mereka dalam rumahmu. Baik, aku akan mencobanya. Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu dengan menambahkan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah. Kami bertambah semakin tersiksa. Kalau begitu belilah seekor anak unta dan pelihara dalam rumahmu. Baik, aku akan mencobanya. Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa keadaan dalam rumahku sekarang hampir seperti neraka? Semua berubah menjadi lebih mengerikan dari hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal di rumah dengan binatang-binatang itu. Baiklah, kalau kalian sudah tidak tahan, maka juallah semua binatang. Baiklah. Woi, Pak Raden, bagaimana keadaan rumah kalian sekarang? Kami merasa rumah kami bertambah luas dan kami merasa lebih bahagia daripada dulu. Kami ucapkan terima kasih padamu Abu Nawas. Sebenarnya, batas sempit dan luas itu tertancap dalam pikiranmu. Kalau kau selalu bersyukur, Tuhan akan mencabut kesempitan dalam hati. Terima kasih atas saran-saranmu, dengan begini aku sadar. Ya, sama-sama. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sami-sami.
dari video di atas tadi dapat kita ambil beberapa hikmah. Salah satunya yaitu bagaimana kita mensyukuri apa yang kita punya dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan lawan kita. Ujar orang Banjar tuh, jangan mengharap nang kadada, cukup aja sudah yang Allah berikan. Nah, itulah kita ambil hikmah daripada video tersebut. Berikut bacaan surah Ad-Duha ayat 1-11 dengan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Adapun pokok kandungan surah Ad-Duha yaitu ada 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ini hanya isyarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kehidupan Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya akan lebih baik lagi dan berkembang lagi. Yang kedua, larangan menghina anak yatim dan menghadik orang-orang yang meminta. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu perintah menyebut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda bersyukur. Next ya, tapi ingat di sini bukan menyebut, aku memberi hadiah on ini, aku nyumbang di masjid ini, bukan kayak itu maksudnya. Tapi di sini adalah menyebut dengan cara menggunakan nikmat yang Allah berikan, contoh harta kita sumbangkan ke masjid. Setelah kita tadi belajar tentang kandungan surah Ad-Duha ayat 1-11, kita masuk pada inti terakhir yaitu tentang hukum tajwid di surah Ad-Duha ayat 1-11. Namun untuk hari ini Bapak hanya akan menyampaikan ayat contoh daripada ayat 1 dan 3 di surah Ad-Duha tentang hukum tajwidnya. Yang pertama, ayat yang pertama ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Di sana ada hukum bacaan di kalimat waddu. Ya, di sana alif lamnya tidak terbaca. Karena apa? Karena dia hukumnya alif lam syamsiyah. Karena ada huruf dot syamsiyah dan tasdid. Jadi huruf itu langsung dimasukkan ke dot. Wad-duha, bukan wal-duha tapi wad-duha. Kemudian hanya itu ada mad tabi'i. Mad tabi'i ketika fathah bertemu dengan alif itu dibacanya 2 harakat atau 2 ketukan. Mad tabi'i juga disebut dengan mad asli. Sekarang ayat yang kedua di surah Ad-Duha yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal laili idza saja. Nah, di kalimat wal-laili itu ada mad lain. Mad lain adalah ketika fathah bertemu dengan ya mati, dibacanya 2 harokat atau 2 ketukan. Wal-laili. Kemudian idza itu sama mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif, dibacanya 2 juga. Saja sama mad tabi'i juga. Ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Ma itu mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Rabbuka itu ada ro. Ro itu baris fathah, berarti dia ro-nya dibaca tebal atau dikatakan ro tafkhim. Wama sama dengan yang pertama tadi, mad tabi'i juga. Karena fathah bertemu dengan alif. Qala sama, mad tabi'i juga. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita bisa memaham ilmunya Allah Subhanahu wa taala, memaham agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Next, kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.